Pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya jika kita mengulik-ngulik, mengorek-ngorek, ternyata di dalam Alkitab, di dalam Bible, yaitu kitab sucinya orang Kristen, ternyata ada ayat yang mengajak untuk melakukan terorisme. Itu pun jika kita baca sepenggal, pemirsa yang dirahmati Allah. Sebagaimana salah satunya adalah di kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 3. Yang mana di situ diperintahkan untuk memerangi bangsa Amalek. Perangilah bangsa Amalek, bunuhlah mereka semua, baik laki-laki maupun perempuan. Bunuhlah juga kanak-kanak, serta bunuh jugalah anak-anak yang sedang menyusui, dan bunuh jugalah ternak mereka, seperti lembu, domba, keledai maupun unta. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di ayat tersebut jelas yang diperintahkan bunuh adalah bangsa Amalek. Jadi, jika kita memenggal ayatnya, memotong ayatnya, ini sangat tragis sekali. Karena apa? Karena yang disuruh bunuhlah semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Bunuhlah juga kanak-kanak serta anak yang lagi menyusui. Bunuh juga ternaknya, baik itu lembu maupun domba, keledai maupun unta. Ini ayat, jika kita memenggal ayatnya, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat sadis. Untuk apa takut untuk mengatakan masalah azan itu urusan Menteri Agama? Kenapa rakyat marah? Nggak usah takut. Dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu, Pak. Saya dukung sekali. Bahkan jangan sekedar mengatur suara azan, atur juga kurikulum yang ada di madrasah, sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang... Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Bahkan kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang... Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Seperti saya ini dulu radikal. Karena saya belajar di pesantren. Saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Itu pusat teroris itu, Pak. Tapi teroris yang kelas berdasi ya di pesantren Az-Zaitun. Saya gurunya dan saya mengerti. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansyah Agam.
yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari dari orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam. Baik itu dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik, maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu video seorang pendeta yang bernama Saifuddin Ibrahim, yang mana pendeta ini mengusulkan kepada Kemenak untuk menghapus 300 ayat Al-Quran, yang mana menurut beliau ayat-ayat tersebut sebagai pemicu terjadinya terorisme di Indonesia. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya Saifuddin Ibrahim ini tidak boleh hidup ataupun tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Karena simbol negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, namun tetap bersatu jua. Itulah kegunaan toleransi. Toleransi itu adalah untuk menyatukan yang berbeda-beda. Kalau tidak ada perbedaan, bukan toleransi namanya, keseragaman. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kita mengetahui bahwasanya di dalam Al-Quran, yaitu kitab sucinya agama Islam, tidak ada satupun ayat, yaitu tidak ada ayat Al-Quran yang mengajarkan terorisme. Jika kita membaca sekurang-kurangnya 1 lembar ataupun sekurang-kurangnya 5 ayat. Namun jika kita memenggal ayat tersebut, ya ada. Karena jika kita memenggal ayat tersebut, pasti ada. Karena namanya pun memenggal, pasti ada. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu ayat yang dianggap oleh para misionaris sebagai ayat pemicu terorisme adalah ayat surat Al-Baqarah ayat 191 yang dipenggal, yang mana berbunyi, bunuhlah di mana saja kamu menjumpai mereka. Padahal pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita baca dari awal, yaitu ayat surat Al-Baqarah ayat 190, full kita baca dengan surat Al-Baqarah ayat 91, sangat berbeda sekali jika kita baca full, jangan dipenggal. Yang mana berbunyi sebagai berikut. Surat Al-Baqarah 190. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Lalu dilanjutkan ke ayat yang 191-nya. Bunuhlah di mana saja kamu menjumpai mereka.
Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, bunuhlah di mana saja kamu menjumpai mereka. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, cuman sepotong ini yang diambil oleh rata-rata misionaris. Karena jika dilanjutkan sudah berubah drastis, yaitu usirlah mereka dari mana mereka mengusir kamu. Nah, kembali ayat ini menegaskan bahwasannya orang Islam hanya diperintahkan untuk membela diri, yaitu usirlah mereka dari mana mereka mengusir kamu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita baca surat Al-Baqarah ayat 190 sampai dengan 191, sudah jelas sekali. Dan perangilah mereka di jalan Allah sebagaimana mereka memerangi kamu. Tetapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menjumpai mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka mengusir kamu. Sangat jelas. Ayat ini adalah sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim untuk membela diri. Dan karena ayat inilah bangsa kita bisa terbebas dari penjajahan Belanda, penjajahan Kristen Eropa Belanda. Karena dengan ayat inilah para ulama mengatakan barang siapa mati di dalam membela bangsa, negara, tanah air, harta, maka mereka mati sebagai mati syahid. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jangan melupakan sejarah bahwasanya umat Islamlah mayoritas yang mengusir penjajah Belanda dari negara kesatuan Republik Indonesia ini. Itu hal yang pertama. Yang kedua, pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya jika kita mengulik-ngulik, mengorek-ngorek, ternyata di dalam Alkitab, di dalam Bible, yaitu kitab sucinya orang Kristen, ternyata ada ayat yang mengajak untuk melakukan terorisme. Itu pun jika kita baca sepenggal, pemirsa yang dirahmati Allah. Sebagaimana salah satunya adalah di kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 3. Yang mana di situ diperintahkan untuk memerangi bangsa Amalek. Perangilah bangsa Amalek. Bunuhlah mereka semua, baik laki-laki maupun perempuan. Bunuhlah juga kanak-kanak, serta bunuh jugalah anak-anak yang sedang menyusui, dan bunuh jugalah ternak mereka, seperti lembu, domba, keledai maupun unta. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di ayat tersebut jelas yang diperintahkan bunuh adalah bangsa Amalek. Jadi, jika kita memenggal ayatnya, memotong ayatnya, ini sangat tragis sekali.
Karena apa? Karena yang disuruh bunuhlah semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Bunuhlah juga kanak-kanak serta anak yang lagi menyusui. Bunuh juga ternaknya, baik itu lembu maupun domba, keledai maupun unta. Ini ayat, jika kita memenggal ayatnya, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat-sangat sadis. Ini adalah pemusnahan satu bangsa. Ini adalah pemusnahan bangsa umat manusia jika kita memenggal ayat tersebut. Mungkin karena ayat pada kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 3 inilah yang menyebabkan orang Eropa menjajah bangsa-bangsa yang ada di dunia. Salah satunya yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, oleh karena itulah kepada Saifuddin Ibrahim kami berpesan, jika Anda ingin meneliti kitab orang, terlebih dahulu telitilah kitab Anda. Kitab Anda pun terdapat ayat-ayat yang mengajak untuk melakukan terorisme. Jangan seperti orang. Semut di seberang lautan kelihatan, gajah di depan mata tak kelihatan. Saifuddin Ibrahim, lihatlah kitab Anda, bacalah kitab Anda, baru Anda ngomong kepada kitab orang lain. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini dalam rangka membela ajaran agama Islam dari orang-orang yang tidak suka terhadap agama kita. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.